Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4 ya, dan juga siswa-siswi yang masih di bangku sekolah dasar ya pada umumnya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan hasil pangkat 2 ya, atau bilangan pangkat 2. Bagaimana cara mengerjakan secara mudah ya, selain kita menggunakan cara susun ke bawah ya. Coba kita simak bersama-sama ya. Jadi untuk bilangan yang lebih dari 10, nah biasanya kita menggunakan cara susun ke bawah. Nah, tapi kalau angkanya semakin besar tentunya akan lebih sulit ya. Nah, di sini ada satu cara yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk mengerjakan selain dengan menggunakan cara susun ke bawah ya. Nah, kita gunakan metode luas persegi ya. Jadi ini kita ambil satu contoh, misalnya tentukan hasil dari 13 kuadrat. Nah, 13 kuadrat. Nah, di sini kalau menggunakan cara susun ke bawah berarti biasanya kita tuliskan 13 kali 13 ya, tetapi dengan menggunakan metode luas persegi, nah kita uraikan dulu ya bilangan yang dipangkatkan sesuai nilai tempatnya. Jadi di sini ada 13, berarti 13 itu puluhannya adalah 10, kemudian satuannya adalah 3. Setelah itu kita gambar persegi dengan ukuran 10 kali 10 ya, ini 10 kali 10, nah, atau sama dengan 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat. Tentunya kalau 10 kuadrat kita gampang sekali ya adik-adik sekalian ya, hasilnya adalah 100 lah. Setelah itu kita tambahkan 3 satuan di setiap sisinya ya, ini kita perpanjang 3 satuan, ke sini 3 satuan ya, jadinya nanti 13 ya, ini panjangnya 13, ke sini 13, ke sini juga 13. Nah, ini juga terbentuk persegi. Kemudian setelah terbentuk sebuah persegi dengan panjang sisi 13 satuan, nah kita untuk menentukan hasilnya kita hitung luas setiap bagian ya. Jadi kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Tentunya kita bisa mengetahui ya panjang dan lebar setiap bagian atau panjang sisi setiap bagian. Nah, untuk bagian pertama ini berarti 10 kali 10 ya luasnya. Kemudian untuk yang bagian kedua di sini berarti panjangnya 10, lebarnya di sini 3. Bagian ketiga juga sama ya. Panjangnya ini 10, lebarnya 3, dan bagian keempat berarti yang paling pojok di sini adalah 3 kali 3. Nah, oke, saya tuliskan seperti ini ya. Jadi luas persegi sama dengan luas bagian 1 ditambah bagian 2, bagian 3, bagian 4 kita tambahkan. Nah, luas bagian 1 berarti 10 kali 10 ya. Untuk bagian 2 berarti tadi ada 10 kali 3. Bagian ketiganya juga 10 kali 3 atau 3 kali 10, yang bagian keempat 3 kali 3 ya. Kita kalikan sekarang. 10 kali 10 100, 3 kali 10 30, 3 kali 10 30, 3 kali 3 9. Oke, kita tambahkan 100 tambah 30 tambah 30 tambah 9 ya. Ini 130 tambah 30 berarti 160. 160 ditambah 9 hasilnya adalah 169 ya. Jadi 13 kuadrat itu hasilnya adalah 169 ya. Itu ya adik-adik sekalian. Jadi ini adalah alternatif atau cara lain selain kita menggunakan cara bersusun ke bawah. Mungkin yang lebih suka dengan menggunakan cara ini boleh digunakan cara seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya lagi di sini akan saya buatkan satu contoh lagi ya. Jadi ingat, ini hanya digunakan untuk bilangan yang lebih dari 10 ya. Kenapa? Kalau masih kecil misalnya 1 kali 1 atau 1 pangkat 2 kan 1. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 9. Nah, itu sudah hafal biasanya adik-adik sekalian ya. Jadi ini kita gunakan untuk yang lebih dari 10. Nah, misalnya, nah ini tadi kan 13. Kalau misalnya 26 pangkat 2, kira-kira hasilnya berapa ya? Nah, di sini. Nah, kalau kita gunakan dengan cara
susun ke bawah. Nah ini ya 26 kali 26 ya. Sebenarnya kalau adik-adik yang suka menggunakan cara susun ke bawah juga boleh ya, ini hanya alternatif. Coba kalau susun ke bawah berarti kita kalikan ya 26 kalikan 6, kemudian setelah itu 26 kita kalikan 2, penulisannya urut dengan puluhannya ya. Jadi 6 kali 6 36, kita tulis 6 simpan 3, 2 kali 6 12, 12 tambah 3 15. Nah, kemudian 6 kali 2 12, kita tulis 2 simpan 1, 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, kita tambahkan 6, 5 tambah 2 7, 1 tambah 5 6. Nah, ini cepat ya. Tapi kalau misalnya pengen cara yang lain, bosen pakai cara susun ke bawah lah ini. Ya tadi yang sudah dijelaskan, coba. Sekarang ya 26 kuadrat kita pisahkan ya sesuai dengan nilai tempatnya. Berarti puluhannya adalah 20, satuannya 6. Berarti kita gambar dulu mula-mula perseginya ya, panjang sisinya 20 kali 20 ya, 20 kemudian setelah itu kita tambahkan setiap sisinya berarti berapa, kita tambahkan 6 ya, sini perpanjang tambah 6, sini diperpanjang tambah 6. Nah kemudian kita bagi di sini ya, berarti sama ya 4 bagian 1 2 3 4. Nah jadi ini tetap 26, ini tetap 26. Nah jadi luas pertama berarti 20 kali 20, luas keduanya berarti 20 kalikan 6 ya, ini 20, ini 6. Luas ketiganya 20 kali 6, luas keempatnya 6 kali 6 ya di sini. Nah, sudah saya tuliskan ya. 20 kali 20 hasilnya adalah 400 ya. Kemudian di sini 20 kali 6 itu 120 ya. Jadi 2 kali 6 12, tinggal kita tempelkan nolnya. Luas ketiga juga sama berarti ya 120 lah. Kemudian untuk luas yang keempatnya berarti 6 kali 6. 6 kali 6 itu 36. Kita tambahkan 400 ditambah 120 berarti 520. 120 ditambah 36 156. Kita jumlahkan keduanya, 520 ditambah 156 ya, 0 tambah 6 6, 2 tambah 5 7, 5 tambah 1 6 ya, hasilnya adalah 676. Ternyata hasilnya sama ya. Mungkin ini kelihatannya lebih lama karena saya jelaskan secara terperinci, tapi kalau adik-adik misalnya sudah hafal angkanya berarti 26, 20 tinggal sisanya berarti nanti 6 kali 20 dikalikan 2 ditambah sisanya 6 kali 6 itu saya rasa cukup mudah ya adik-adik sekalian. Oke, ini hanya alternatif saja, silakan adik-adik bisa memilih mau menggunakan cara susun ke bawah boleh, pakai menggunakan metode luas persegi juga boleh ya. Oke, mungkin itu ya adik-adik sekalian sedikit penjelasan tentang bagaimana cara menentukan hasil dari pangkat 2 suatu bilangan dengan metode luas persegi ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga video ini bermanfaat ya atau menambah wawasan adik-adik sekalian dalam menentukan bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat ya. Dan saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kali ini, dan apabila ada yang masih ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.